Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan terlebih dahulu tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau memberikan kami kemenangan untuk kami boleh kembali bersekutu memuliakan nama Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, kiranya Kau sucikan dan kuduskan hati kami, biar kami boleh bersungguh-sungguh untuk kami memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami semua yang ada, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hingga kami boleh memuji dan memuliakan dengan roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kita akan awali dengan pujian nomor 589. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Mari kita dengan kesungguhan hati kita membawa tubuh, jiwa, roh kita untuk kita menyembah Tuhan. Yesus, kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu, ke hadirat-Mu, tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan
Setiap hati kami Tuhan, jamah setiap lidah bibir kami, kuasai pemikiran kami Yesus, biar kami hanya tertuju padamu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima
Terpuji namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Engkau saja yang layak kami puji. Engkau yang layak kami sembah, Yesus. Mulialah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau yang kami agungkan, hanya Kau yang kami tinggikan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Ku cinta Kau Yesus, kami mengasihi-Mu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Engkau Allah dan Rajaku, amin. Kekasih dalam hidupku, Engkau hanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku.
kepadamu Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, kami mau cinta Engkau Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, kami sembah Kau Yesus dengan senang hati kami, dengan senang jiwa dan tubuh kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu Yesus, mulialah nama-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur.
kepadamu ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Kita akan satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik untuk jam-jam ibadah yang ada, yang saat ini masih dialihkan di ibadah doa malam secara online, juga untuk pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken, para pelayan yang terlibat di dalam musik, pujian, bahkan mereka yang menjadi tim doa, kita doakan biar tali kasih Tuhan yang mengikat para pelayan Tuhan, sehingga dengan kesungguhan hati melayani Tuhan, dengan kerendahan hati melayani Tuhan, pelayanan para hamba-hamba Tuhan di tempat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan bahkan boleh menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, biar tangan Tuhan yang melawat jemaat Tuhan di tempat ini semakin kuat, hati mereka semakin melekat kepada Tuhan, semakin setia di dalam pengiringan akan Tuhan Yesus. Kita juga doakan buat mereka yang sakit, buat mereka yang lemah, yang mereka saat ini di dalam pergumulan, di dalam keputusasaan, biar Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber pertolongan di dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Kita juga berdoa terus untuk bangsa dan negara kita, bahkan kota kita tercinta Lamongan, biar kiranya Tuhan memberikan belas kasihan bagi bangsa dan kota kita, sehingga boleh segera melalukan pandemi yang ada. Bahkan mereka yang saat ini bekerja keras di dalam mencari jalan keluar yang terbaik untuk aparat pemerintahan, baik untuk tenaga medis, para medis, bahkan tim keamanan TNI Polri, kita doakan biar kiranya Tuhan berikan hikmat marifat sehingga boleh menemukan jalan keluar yang terbaik, memberi kekuatan, kesehatan bagi mereka semua. Pada malam hari ini saya persilakan Ibu Sandra untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang sudah Kau berikan buat kami Bapa. Sepanjang hari, dari pagi, siang, sore, sampai malam Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, terutama Kau memberkati kami dengan kesehatan Tuhan, sehingga boleh kami melakukan segala aktivitas kami dengan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja, juga untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, juga saudara-saudara kami, keluarga pastori Tuhan, Kau tetap berikan kesehatan buat mereka Tuhan, terutama Tuhan Kau berikan sukacita Tuhan, kebahagiaan, damai sejahtera-Mu tetap tinggal di dalam kehidupan kami semua, sehingga boleh kami tetap boleh menghadapi segala sesuatu Tuhan dengan berpikiran seperti Engkau Bapa, dan Kau urapi setiap pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga boleh hati kami tidak bimbang, tidak ragu Tuhan, tapi kami semakin percaya dalam persoalan apapun Tuhan, apapun yang terjadi saat ini di sekeliling kami mau tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu kasih-Mu yang begitu ajaib buat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Juga kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan, jemaat Tuhan dari mulai kecil sampai anak-anak, sampai dewasa, sampai tua lanjut usia, semua Tuhan berkati mereka dengan kesehatan Bapak saat ini, karena kesehatan sangat yang kami butuhkan buat saat ini Tuhan, sehingga boleh kami tetap tinggal bersama-Mu, boleh kami tetap melayani-Mu dengan cara yang sudah Kau berikan buat kami dan talenta kami Tuhan, sehingga boleh kami tetap melakukan semuanya Tuhan, walaupun saat ini kami tidak
tidak bisa berkumpul dan beribadah seperti biasanya, tapi kami tetap percaya bahwa hati kami tetap satu Tuhan, yaitu tetap melayani-Mu dengan sukacita dan kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Juga Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara yang sakit saat ini. Bapa, kami percaya, kami tetap berseru dan berserah kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah sumber kesembuhan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk kota, negara kami Tuhan, bangsa kami Tuhan, yang saat ini masih belum lepas dari pandemi ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau selalu melindungi kami semua Tuhan, juga tetap memberikan hikmat buat kami semua Bapa, sehingga boleh kami tetap hidup sehat. Terpujilah namamu Bapa, kami juga berdoa buat aparat Tuhan, Bapak polisi, apapun itu Tuhan, biarlah Kau juga berikan kesehatan buat mereka, sehingga mereka juga dapat bekerja untuk membantu keamanan negara saat ini. Bapak, juga kota kami, kampung-kampung semuanya Tuhan, tolong Tuhan, biar Kau berikan kesehatan buat mereka, sehingga mereka juga dapat merasakan bahwa kasih-Mu tetap ada dalam segala peristiwa Tuhan. Engkau tetap menolong dan Engkaulah sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga saudara kami yang undur Tuhan, biarlah Kau jamah Bapa, Kau beri pengertian buat mereka Tuhan, karena keselamatan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau kembalikan mereka Tuhan untuk boleh menyembah dan memuji Engkau Tuhan, karena saat-saat ini Tuhan, negara dunia ini Tuhan tidak bisa memberikan apapun, jaminan apapun Tuhan, tapi hanya Engkau yang memberikan jaminan kehidupan sampai kami ada di dalam sorga. Biarlah Engkau tetap satukan hati pikiran kami Tuhan, dimanapun berada Tuhan, boleh kami tetap berseru, berserah hanya di dalam nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, juga untuk anak-anak kami semua Tuhan yang tinggal jauh dari kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau tetap melindungi mereka dimanapun mereka berada, sehingga tetap mereka boleh tinggal di dalam kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang menguatkan iman kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Kau pakai hamba-Mu Tuhan, semakin hari semakin Kau pakai dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga boleh kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, karena firman-Mu adalah landasan buat kami, untuk kami semakin ada di dalam kebenaran firman-Mu dan iman kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, pakailah dia sebagai juru bicara-Mu Tuhan, sehingga boleh kami yang mendengar saat ini, yang ada di tempat ini dan ada di rumah, boleh semakin kuat iman kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga boleh hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu, dan boleh kami menjadi terang dan garam sediling kami. Terima kasih Bapa, kami sampaikan semua, kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita masih kembali dapat bersama-sama dalam ibadah doa kita, baik kita yang ada di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama mengikuti di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di beberapa kesempatan ini memang kita masih merasakan ada banyak hal-hal yang baru berkaitan dengan pandemi COVID-19. Salah satunya adalah cara hidup atau gaya hidup yang baru. Kalau hari ini kita masuk pada new normal, maka kita wajib untuk bersama-sama mengikuti hal-hal yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita untuk memakai masker, ya, lalu juga
menjaga jarak kita, ya. Untuk sementara kalau tidak perlu dan tidak penting untuk tidak pergi pada kerumunan massa. Sebab ini salah satu cara untuk kita mencegah tertularnya atau terjangkitnya pandemi COVID-19. Kalau hari ini kami di PAUD Children Ministry mengadakan pembagian LPAD atau laporan perkembangan anak didik, maka selama 3 bulan ini anak-anak tidak masuk sekolah ya secara tatap muka. Maka tadi saya menanyakan beberapa anak bagaimana kondisi mereka, bagaimana keadaan mereka. Ya, rata-rata mereka pengen sekolah, itu yang pertama. Lalu 2 adalah bagaimana mereka menyikapi juga tentang kondisi pandemi ini. Salah satunya adalah untuk memakai masker. Ini mereka sangat kesulitan. Ya. Bahkan di tengah-tengah mungkin lama tidak boleh keluar rumah, mereka juga ada yang histeris, teriak-teriak, lari sana, lari sini. Ya karena memang cukup lama, hampir 3 bulan mereka tidak keluar dari rumah. Sehingga hal-hal ini yang kita bisa perhatikan di tengah-tengah kita, hal-hal yang baru yang kita mesti ikuti semua sehingga satu saat kita tidak akan mengalami kesulitan lagi. Artinya hal-hal ini yang kita anggap masih baru, mungkin masih awam, masih susah, tapi kita terus belajar, terus mengikuti sehingga kelak kita akan menjadikannya lebih mudah demi untuk kebersamaan kita, menjaga kesehatan kita bersama. Di kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah, kita melanjutkan dari beberapa poin yang sudah disampaikan kemarin oleh Bapak Gembala maupun hari Senin saya menyampaikan tentang bagaimana kita cakap menderita atau bahkan memperlengkapi, mempersenjatai diri kita untuk siap dalam penderitaan oleh karena Kristus, maka salah satu solusinya adalah kita mesti bergantung sepenuhnya dalam pimpinan Roh Tuhan. Tanpa itu enggak bisa, tidak mungkin. Kemarin sudah disampaikan bahwa kita diutus saja, medan kita adalah seperti domba di tengah-tengah serigala. Bagaimana kita memandang ini? Tentu sulit, sukar, bahkan hampir dikatakan mustahil untuk seekor domba hidup di tengah-tengah serigala. Tetapi tentu kita melihat tentang pertolongan Tuhan dan kasih anugerah Tuhan yang akan terus melimpah bagi kita bersama yang menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 2, saya akan membacakan firman Tuhan, 2 Timotius pasal 2, ayat pertama sampai 13, Bapak Ibu bisa menyiapkan Alkitabnya, mungkin catatannya, untuk kita bisa memperhatikan bersama 2 Timotius pasal 2, ayat pertama sampai dengan 13, panggilan untuk ikut menderita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya.
Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar, menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memperhatikan apa yang dituliskan dalam 2 Timotius pasal 2. Rasul Paulus secara khusus mengingatkan kepada Timotius, anak rohaninya, tentang kesadaran, tentang satu panggilan di dalam Tuhan, di dalam Kristus, untuk siap, untuk mampu dalam menghadapi penderitaan, tantangan, pergumulan, yang itu akan terus ada di dalam setiap kehidupan manusia, termasuk juga kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Memperhatikan apa yang disampaikan dalam surat Ibrani, pasal yang ke-11 tentang saksi-saksi iman. Kalau kita memperhatikan dengan lengkap di situ, dituliskan tentang bagaimana mereka-mereka yang menjadi martir Tuhan, menjadi saksi Tuhan, mereka memperlengkapi dengan kesadaran untuk siap menderita. Mulai dari mereka-mereka yang namanya tertulis. Ada Abraham misalkan, ada Yusuf, ya, ada tokoh-tokoh yang lain, nabi-nabi yang lain. Bahkan sampai mereka yang no-name, tidak tertulis, tercatat namanya. Tetapi mereka memperlengkapi diri dengan kesadaran bahwa menderita di dalam Kristus, kalau itu merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat dielakkan, ya tentu ini harus dikerjakan. Sehingga mereka siap menderita. Ada yang mati digergaji, ya, ada yang dibunuh dengan pedang. Mereka menderita kelaparan dan lain sebagainya. Sehingga kita mendapatkan satu bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul merendahkan hatinya, mengikuti apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah atas dirinya. Meskipun setiap orang akan berbeda-beda, tidak mesti sama. Oleh karena itu, Bapak Saudara, kalau hari-hari ini kita mungkin menganggap pada masa-masa new normal ini, ya kita menganggap, wah ini kok begini, ke sana aja mesti harus pakai masker, kita mesti rajin-rajin cuci tangan, kita menganggap, wah ini susah, ini sulit, ini hampir dulu enggak pernah kami lakukan, kami kerjakan. Tapi marilah kita masuk pada bagian ini. Bukan saja ini untuk memperhatikan kita secara pribadi, namun juga bentuk dari memperhatikan orang lain. Saling menjaga.
secara khusus untuk memotong rantai dari penyebaran COVID-19. Rasul Paulus mengatakan tadi dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, kita akan kuat, kita akan mampu, kita akan cakap dalam berbagai-bagai hal, termasuk dalam menghadapi tantangan, penderitaan, pencobaan, pergumulan, kalau kita ada di dalam kasih karunia Kristus Yesus. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Kita tidak akan pernah mampu untuk menang menghadapi tantangan ini. Jikalau tanpa pimpinan dari kuasa Tuhan. Tidak mungkin bisa. Rasul Paulus menegaskan, mengingatkan tentang bagaimana seseorang untuk tetap teguh di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Ada 3 hal yang disinggung oleh Rasul Paulus, yaitu tentang prajurit, tentang olahragawan, dan seorang petani. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit. Memang Bapak Saudara, kalau masih dalam masa-masa pendidikan, kalau akademi militer itu sekitar 4 tahun, mungkin ada tamtama, bintara itu hanya beberapa bulan. Tetapi pendidikan itu mereka dididik dalam kedisiplinan, bahkan juga dalam ketaatan. Mempersiapkan diri untuk kuat dalam menghadapi situasi ke depan. Maka dalam pendidikan seorang calon tentara, atau bahkan mungkin kepolisian juga, mereka akan dilatih sedemikian rupa. Mulai dari pagi, waktu kami ada camp pemuda tahun 2019 yang lalu, kami kebetulan ada di pusat latihan militer, kami di sana, maka kami setiap 3:30 mereka sudah lari dengan membawa beban yang berat. Itu luar biasa, membangunkan kita. Mungkin sebagian belum bangun anak-anak, belum doa pagi, tapi mereka sudah lari keliling lapangan. Dan itu diakhiri sampai sore hari. Sore hari hampir maghrib itu mereka baru selesai dalam latihan. Sehingga mereka dipersiapkan dengan begitu rupa. Untuk disiplin, untuk kuat, untuk cakap. Menghadapi situasi, mereka digembleng sedemikian rupa. Untuk tetap teguh, tetap tekun. Bukan hanya pada masa itu, tapi nanti sampai pada masa yang akan datang. Lalu yang kedua, di situ dituliskan ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Olahragawan. Tentu kita bisa memperhatikan dari olahraga apa. Salah satu contoh yang sering kita lihat mungkin olahraga tinju. Tinju ini
mereka juga latihannya luar biasa. Setiap hari. Jadi tidak ada juara itu tanpa latihan, tidak ada. Kalau kita ingin menjadi seorang juara, kita mesti berlatih. Memperlengkapi diri kita. Olahraganya enggak main-main. Serius. Bahkan ada target-target yang harus dicapai. Hari ini lari sekian, besok ditambah lagi, terus sedemikian. Belum lagi ketika ia mengikuti perlombaan, maka dikatakan harus menuruti peraturan. Tidak boleh olahraga tinju tapi aturannya tinju bebas. Tidak ada. Harus pakai aturan tinju. Ada waktunya. Ada yang boleh dipukul, ada yang tidak. Meskipun dia menang, tapi kalau tidak mengikuti menurut peraturan-peraturan, ya tidak akan mendapat mahkota juara. Jadi yang kedua kita bisa memperhatikan tentang olahragawan. Mereka-mereka yang menjadi olahragawan apa saja, mereka harus giat berlatih, teguh, tekun berlatih. Mempersiapkan diri mereka dengan sungguh-sungguh. Melatih diri mereka untuk kuat. Bahkan ketika bertanding harus mengikuti peraturan-peraturan sehingga mereka menjadi juara, memperoleh mahkota dengan menjadi satu kebanggaan di dalam hidupnya. Lalu yang ketiga, saudara, yaitu seorang petani yang bekerja keras. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani, tentu kita tidak asing dengan pekerjaan sebagai petani. Ya, mereka-mereka yang bekerja sebagai petani, mereka juga orang yang sangat tekun. Mereka orang yang sangat teguh hatinya. Mereka bekerja mulai dari pagi bisa sampai dengan tengah hari. Lalu kembali pulang atau mungkin ada gubuknya di ladang. Lalu mengerjakan kembali sampai sore. Dan kalau kita perhatikan, bagaimana seorang petani mereka bekerja keras sedemikian rupa. Mereka akan mempersiapkan lahannya, lalu menaburkan benih yang baik. Setelah itu dia tunggu sampai pada waktu tertentu akan menikmati hasilnya. Orang-orang yang seperti ini dia sangat-sangat berharap bahwa apa yang ia taburkan akan bertumbuh, lalu akan berkembang, berbuah dan dapat hasilnya. Ini harapannya. Dan tidak hanya 1-2 hari, bisa berhari-hari, sampai beberapa bulan baru menikmati hasilnya. Jadi seorang yang luar biasa, menjadi contoh untuk diteladani dalam mempersiapkan segala sesuatu, termasuk juga dalam mempersiapkan hidup kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Panggilan untuk menderita, artinya kita mempersenjatai diri kita, mempersiapkan diri kita dalam penderitaan yang kemungkinan menyasar dalam hidup kita. Hari ini kita bisa bahagia, hari ini kita bisa sukacita dalam hitungan detik, dalam hitungan waktu yang tidak lama, jam, hari, minggu, itu bisa berubah. Jangan kita hanya bersandar pada pengertian kita sendiri, tidak. Tapi marilah kita bersandar pada apa yang menjadi ajaran Tuhan bagi kita. Jadi panggilan untuk siap menderita di dalam Tuhan yang pertama, tetaplah jadi kuat di dalam kasih karunia.
tetap kuat di dalam kasih karunia Allah. Dengan tetap menjaga kehidupan kita di dalam iman dan pengharapan. Ya. Tadi disinggung tentang contohnya menjadi seorang prajurit, menjadi seorang olahragawan, dan menjadi seorang petani yang dengan teguh, dengan tekun, setia menanti apa yang menjadi janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita memperhatikan dalam bacaan kita selanjutnya, masih pada 2 Timotius pasal yang kedua, tentang menanggung kesabaran sebagai umat pilihan Tuhan. Ayat yang ke-10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu sebagai orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus dengan sabar menanggung setiap apa saja yang ada pada kita. Persoalan, tantangan, ya, masalah-masalah ya memang harus kita hadapi. Kita tidak bisa lari dari itu semua. Justru yang kita minta adalah Tuhan berikan kemampuan kepadaku untuk cakap menanggung itu. Ya, menang melawan setiap tantangan dan persoalan yang ada. Sebab itulah yang ada pada kita. Tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Kesukaran penderitaan itu. Maka hendaklah kita sabar di dalam Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, Injil Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar. Di situ dituliskan ayat yang ke-2, mulai ayat pertama saja, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Demikianlah ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tetap bersabar. Dan dikatakan dalam 2 Timotius pasal 2, untuk tetap tekun di dalam Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan. Jangan pernah menyangkal Dia. Ayat 11, benar perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Kalau kita memiliki iman yang sama dengan Rasul Paulus. Kokoh dalam iman. Kalau aku hidup, berbuah. Kalau mati, adalah sebuah keuntungan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam iman, kita mati ya adalah sebuah kesengsaraan. Ya. Maka tinggal di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan, bertekun di dalam Tuhan. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, perhatikan, Dia pun akan menyangkal kita. Hati-hati dengan ini. Memang dalam menghadapi penderitaan kita mesti sabar di dalam Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan. Tetap tekun di dalam Tuhan. Jangan sampai kita menyangkal. Mungkin karena hal yang terjadi hari-hari ini, kita merasa susah, kita merasa payah dalam hidup ini, lalu kita menyangkal. Jangan.
Sebab kita tidak pernah sendirian. Ketika kita menghadapi penderitaan, bukankah yang lain juga sama? Bahkan dalam menghadapi penderitaan, kita masih punya satu pengharapan kekal, yaitu Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita hanya disuruh untuk melekatlah pada Tuhan. Melekatlah seperti ranting kepada batang anggur. Itu yang diharapkan Tuhan. Mungkin kalau kita ranting dibersihkan, ya, tapi fungsinya apa? Supaya semakin banyak buah yang menempel di ranting. Tetapi melekat kepada Allah, hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, jangan pernah menyangkal Tuhan dan tetaplah setia. Tetap setia sampai kepada akhir kehidupan kita. Jangan pernah tidak setia. Jangan pernah patah semangat. Mari tetaplah sabar menanggung semuanya. Ya. Sebagai orang-orang pilihan Allah. Sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada satu jaminan, ada satu pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan untuk menderita. Marilah kita memperhatikan bersama, terlebih dalam menghadapi situasi hari-hari kita, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang akhirnya berdampak pada banyak segi dan sendi-sendi kehidupan, ekonomi, ya, dalam kita bersosial, dan lain sebagainya. Tetapi marilah, yang pertama, tetaplah kuat di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Tetaplah tekun dan teguh. Latihlah diri kita seperti seorang prajurit, sebagai seorang olahragawan, sebagai seorang petani yang tekun, yang teguh dalam pengharapan. Berlatih dengan semangat dan yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita. Lalu yang kedua, tetaplah kita sabar, menanggung semuanya sebagai bagian dari umat pilihan Allah. Sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Justru kita semakin melekat kepada Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita tidak setia. Jangan sekali-kali kita menyangkal Dia. Tapi apapun keberadaan kita, tetaplah kuat kokoh di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sebab Tuhan akan tetap menjamin kepada kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan akan senantiasa menolong kita di dalam seluruh pengharapan, di dalam seluruh kehidupan kita. 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa, ayat 17, tetaplah berdoa, ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami masih tetap belajar dan terus bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan masih limpahkan bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana keberadaan kami masing-masing,
ini semua tidak lepas dari kemurahan Tuhan. Bapa, terima kasih di tengah-tengah dunia ini kami dituntut untuk tetap berharap pada Tuhan, sebab seringkali kami menghadapi situasi-situasi yang nyaris saja, situasi yang sulit, ada dalam penderitaan, ada dalam pergumulan. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh memperlengkapi diri kami dengan kuat di dalam kasih karunia Allah. Dan yang kedua, biar kami tetap sabar menanggung semua bersama dengan Tuhan, sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, baik kami yang ada di gereja, baik juga saudara-saudara kami yang mengikuti, yang bersama-sama kami berdoa di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kami bersama, ajar kami lebih sungguh-sungguh, lebih setia lagi dalam Tuhan, bersemangat lagi dalam iman dan kesetiaan kami, sampai kepada akhirnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami akhiri dalam ibadah doa kami malam ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita bersama, dan kita akan kembali bergabung dalam ibadah doa malam secara live streaming besok malam mulai pukul 6:30 sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin.